Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safar Amara dengan NIM 2107050085. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang denial of service. Adapun artikel-artikel yang ingin saya bahas yaitu yang pertama ada pengertian dari DOS, terus ada contoh DOS, kelebihan dan kekurangan dari DOS, cara menghindari serangan DOS, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung aja ke pembahasan pertama yaitu pengertian denial of service. Denial of service atau biasa disingkat dengan DOS adalah serangan cyber yang bertujuan untuk membuat layanan atau sumber daya yang tersedia di internet menjadi tidak tersedia atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan ini dilakukan dengan cara mengirimkan permintaan yang sangat banyak dan intensif ke sebuah sistem atau layanan yang berfungsi sebagai target serangan. Dalam kasus serangan DOS, penyerang tidak mencoba mencuri informasi atau mengubah data di sistem, tetapi hanya mencoba membuat sistem tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan DOS dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang umum adalah dengan membanjiri sistem atau jaringan dengan lalu lintas data yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan sistem menjadi overload atau jenuh dan tidak dapat melayani permintaan pengguna yang sah. Cara lainnya adalah dengan memanfaatkan celah keamanan pada sistem atau aplikasi yang memungkinkan penyerang untuk mengirimkan permintaan khusus yang dapat mengganggu atau menghentikan layanan. Pembahasan kedua yaitu contoh denial of service. Yang pertama ada serangan flood. Serangan ini dilakukan dengan cara membanjiri sistem atau jaringan dengan lalu lintas data yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan sistem menjadi overload atau jenuh dan tidak dapat melayani permintaan pengguna sah. Contohnya, seorang penyerang dapat mengirimkan ribuan atau bahkan jutaan permintaan ke server atau situs web dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, serangan ping of death. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan paket data yang sangat besar atau tidak valid ke sebuah sistem atau jaringan, sehingga menyebabkan sistem menjadi tidak stabil atau bahkan crash. Paket data tersebut dapat mengandung kode yang mengarahkan sistem untuk memproses data yang tidak perlu, atau bahkan mengakibatkan kelebihan memori pada sistem. Terus ada serangan Smurf. Serangan ini dilakukan dengan memanfaatkan protokol Internet Control Message Protocol atau disingkat dengan ICMP untuk membanjiri sebuah jaringan dengan permintaan HTTP request yang sangat banyak. Serangan ini dapat membuat jaringan menjadi overload dan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Terus ada serangan SYN flood. Serangan ini dilakukan dengan membanjiri sebuah sistem atau jaringan dengan permintaan SYN yang sangat banyak dan tidak valid. Permintaan SYN ini biasanya digunakan untuk membuka koneksi TCP antara dua sistem. Tetapi dalam serangan ini, permintaan SYN tidak pernah diselesaikan
dan membuat sistem menjadi overload. Dan yang terakhir, ada serangan slow loris. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan permintaan yang sangat lambat ke sebuah server atau situs web, sehingga menyebabkan sistem menjadi overload atau jenuh. Serangan ini sulit untuk dideteksi karena tidak mengirimkan lalu lintas data yang sangat tinggi, tetapi dapat menyebabkan sistem menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Semua jenis serangan DOS dapat menyebabkan kerusakan pada sistem atau layanan yang menjadi target, dan dapat mengganggu bisnis atau aktivitas pengguna yang mengandalkan layanan atau sumber daya tersebut. Oleh karena itu, penting bagi organisasi atau pengguna untuk memperkuat keamanan sistem dan mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi diri dari serangan DOS. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan dari DOS. Adapun kelebihannya, yang pertama, mudah untuk dilakukan. Serangan DOS dapat dilakukan dengan relatif mudah dengan menggunakan perangkat lunak yang dapat diunduh atau dengan memanfaatkan perangkat yang rentan terhadap serangan. Yang kedua, efektif. Serangan DOS dapat sangat efektif dalam mematikan sistem atau layanan online dan mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi korban serangan. Yang ketiga, tidak memerlukan akses ke sistem. Serangan DOS tidak memerlukan serangan dari lokasi tidak memerlukan akses ke sistem atau jaringan yang ditargetkan. Penyerang dapat melancarkan serangan dari lokasi yang jauh dan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perangkat lain. Yang keempat, tidak memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Pelaku serangan DOS tidak memerlukan keahlian teknis yang tinggi untuk melancarkan serangan. Hal ini membuat serangan DOS dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pemula dalam bidang cyber. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak efektif untuk mencuri data. Serangan DOS hanya bertujuan untuk membuat sistem atau layanan menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah, sehingga tidak efektif untuk mencuri data atau informasi rahasia dari korban serangan. Yang kedua, dampaknya dapat merugikan pengguna yang sah. Serangan DOS dapat membuat sistem atau layanan menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah, yang dapat merugikan mereka secara finansial atau menyebabkan ketidaknyamanan. Yang ketiga, tidak stabil. Serangan DOS cenderung tidak stabil dan tidak dapat diandalkan. Hal ini karena serangan DOS sering bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh perangkat yang digunakan untuk melancarkan serangan, dan sumber daya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Dan yang terakhir, tidak efektif untuk mengambil alih sistem. Serangan DOS tidak efektif untuk mengambil alih sistem atau jaringan. Serangan yang bertujuan untuk mengambil alih sistem atau jaringan biasanya memerlukan akses ke sistem dan keahlian teknis yang tinggi. Dalam kesimpulannya,
Meskipun serangan DOS memiliki beberapa kelebihan seperti mudah dilakukan dan efektif dalam mematikan sistem atau layanan, namun serangan ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti dampaknya yang merugikan pengguna yang sah dan tidak efektif untuk mencuri data atau mengambil alih sistem. Oleh karena itu, pentingnya bagi pengguna untuk mengambil tindakan keamanan yang tepat untuk melindungi sistem dan layanan mereka dari serangan DOS. Berikutnya, cara menghindari serangan DOS. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari serangan denial of service. Yang pertama, perkuat keamanan sistem dan jaringan. Pertama-tama, pastikan sistem dan jaringan kita telah diproteksi dengan keamanan yang kuat. Hal ini dapat dilakukan dengan menginstal dan mengkonfigurasi firewall, melakukan pembaruan keamanan sistem secara berkala, dan menggunakan protokol keamanan seperti SSL atau TLS untuk melindungi komunikasi data. Yang kedua, gunakan produk dan layanan proteksi di DOS. Kita dapat menggunakan layanan proteksi di DOS yang tersedia dari penyedia layanan atau produk keamanan untuk melindungi sistem dan jaringan dari serangan di DOS. Layanan di DOS Protection dapat membantu untuk mengidentifikasi dan memblokir lalu lintas data yang tidak sah dan mencegah serangan sebelum mereka mencapai target. Yang ketiga, gunakan filter lalu lintas data. Filter lalu lintas data dapat digunakan untuk memblokir permintaan atau lalu lintas data yang tidak valid atau mencurigakan. Hal ini dapat membantu mencegah serangan DOS dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan jika serangan terjadi. Yang keempat, batasi jumlah permintaan yang dapat diterima oleh sistem. Nah, kita dapat mengatur batasan jumlah permintaan yang dapat diterima oleh sistem atau aplikasi untuk mencegah serangan DOS. Misalnya, kita dapat membatasi jumlah koneksi TCP yang dapat diterima oleh server dalam waktu tertentu, atau membatasi jumlah permintaan HTTP yang dapat diterima oleh situs web dalam satu sesi. Kelima, monitor lalu lintas data. Pantau lalu lintas data yang masuk ke sistem dan jaringan kita secara teratur. Hal ini dapat membantu kita mendeteksi serangan DOS lebih awal dan mengambil tindakan pencegahan sebelum serangan merusak sistem atau layanan yang menjadi target. Dan yang terakhir, lakukan tes keamanan secara berkala. Lakukan tes keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi celah keamanan pada sistem atau jaringan kita. Dengan melakukan tes keamanan secara berkala, kita dapat menemukan celah keamanan yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan serangan DOS. Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat membantu melindungi sistem dan jaringan kita dari serangan DOS dan menghindari dampak yang ditimbulkan oleh serangan tersebut. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan.
Denial of service atau biasa disingkat DOS adalah serangan yang bertujuan untuk membuat sistem atau layanan menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan DOS dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi korban serangan, dan seringkali membutuhkan waktu dan upaya untuk memulihkan sistem atau layanan yang terkena dampak serangan. Serangan DOS dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan membanjiri jaringan atau sistem dengan permintaan atau lalu lintas data yang tidak sah, memanfaatkan celah keamanan pada sistem atau aplikasi, atau dengan melakukan serangan di DOS yang melibatkan ribuan atau bahkan jutaan perangkat yang diambil alih oleh penyerang. Nah, untuk menghindari serangan DOS, penting untuk memperkuat keamanan sistem dan jaringan, menggunakan produk dan layanan proteksi di DOS, menggunakan filter lalu lintas data, membatasi jumlah permintaan yang dapat diterima oleh sistem, memonitor lalu lintas data, serta melakukan tes keamanan secara berkala. Jadi kesimpulannya, serangan denial of service adalah ancaman serius bagi sistem dan layanan online, namun dapat dicegah dengan langkah-langkah keamanan yang tepat, dengan memperkuat keamanan sistem dan jaringan, dan menggunakan produk dan layanan proteksi di DOS. Pengguna dapat meminimalkan resiko serangan DOS dan menjaga keamanan dan ketersediaan sistem dan layanan online. Sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.